Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri dan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas makna ta'awud, yaitu seseorang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap hal agar syaitan itu tidak bisa mengganggunya, atau agar setan itu tidak sukses programnya dalam menyesatkan manusia. Kemudian kita masuk kepada makna yang selanjutnya, yaitu tentang surat Al-Fatihah. Dan di sini surat Al-Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafidhahu, qala asy-syarih hafidhahullahu taala, al-basmalatu ayatun min kitabillah. Basmalah adalah ayat termasuk dari ayat Al-Qur'an. Yu'ta biha baina yaday tilawati kulli suratin, ada surat Bara'ah. Dan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, ini harus dibaca setiap kali seseorang membaca Al-Quran, kecuali surat Bara'ah, yaitu surat At-Taubah. Nah, di sini pensyarah yaitu Syekh Abdul Razak menjelaskan, beliau mengatakan bahwasanya Bismillah di sini termasuk dari bagian ayat dalam Al-Quran, dan ini benar menurut kesepakatan para ulama. Bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk ayat di dalam Al-Quran. Namun yang disepakati adalah dalam surat An-Naml, yaitu innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Semua ulama sepakat bahwasannya itu termasuk dari ayat Al-Quran. Namun para ulama berbeda pendapat di masalah basmalah di sini, apakah termasuk surat Al-Fatihah? Apakah Bismillahirrahmanirrahim ini ayat pertama dari surat Al-Fatihah atau bukan? Nah, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama surat Al-Fatihah. Sedangkan jumhur ulama seperti Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim ini bukan termasuk dari surat Al-Fatihah. Maka tidak heran di sebagian kita itu ketika seseorang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak sah salatnya, karena ini termasuk surat Al-Fatihah. Diambil dari keumuman, barang siapa yang tidak membaca umul kitab Al-Fatihah, maka salatnya itu tidak sah. Nah, bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah hendaklah kita tetap membaca Bismillahirrahmanirrahim agar terhindar dari perbedaan pendapat di kalangan ulama.
walaupun kita membacanya sir, yaitu kita membacanya pelan. Nah, kalau di masyarakat kita ya kita sesuaikan dengan keadaan. Kalau misalnya suatu ketika nanti antum ditugaskan untuk menjadi imam, antum sebelum maju untuk mengimami antum tanyakan, di sini bismillahnya biasanya jahar atau sir. Kalau dikatakan jahar, ya antum ikuti. Walaupun antum berpendapat bahwasanya bismillahirrahmanirrahim ini bukan termasuk ayat Al-Qur'an. Dalilnya banyak. Salah satunya hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yusmi'na bil basmalah. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, suatu ketika Rasulullah SAW salat mengimami kami, dan beliau ketika sholat tidak membaca basmalah. Kalau artinya basmalah tersebut itu ya Rasulullah tetap membaca tapi sir, karena tidak mungkin Rasulullah tidak membaca bismillah. Rasulullah maksudnya di sini tidak lam yusmi'na, itu tidak menjaharkan basmalah. Dan ini sebuah dalil yang kuat. Dalil yang kedua yaitu hadis qudsi, riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Atau kama qala Allah taala, aku membagi salat untuk menjadi dua untuk hambaku. Maka ketika setelah itu Allah Subhanahu wa taala fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hamadani abdi. Maka di sini kalau halusnya Al-Fatihah itu masuk dalam kalau seandainya basmalah itu masuk surat Al-Fatihah, maka harusnya memulai fa idza qala bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini tidak, alhamdulillahirabbil alamin. Maka walaupun antum berpendapat demikian, ya tetap antum sesuaikan dengan masyarakat sekitar. Kecuali kalau misalnya antum sudah menyampaikan, mohon maaf Pak, nanti saya tidak membaca bismillah secara jahar, tapi tetap saya baca sir, agar masyarakat itu tahu. Karena terkadang masalah ini sepele, tapi dampaknya atau efeknya itu besar. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah taala melanjutkan, wal basmalatu hiya kalimatu isti'anah billah. Dan basmalah adalah sebuah kalimat yang diucapkan seseorang untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa makna bad'it tilawati bil basmalati ay anna man yatlu kitaballah yabda tilawatahu musta'inan billah. Adapun maksud ketika seseorang membaca Al-Qur'an dimulai dengan membaca basmalah, maksudnya adalah barang siapa yang dia membaca Al-Qur'an yabda tilawatahu musta'inan billah, jangan lupa ketika dia membaca Al-Quran, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah seseorang berta'awud, meminta perlindungan dari setan agar misinya gagal, dia juga tidak lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya manusia itu makhluk yang tidak bisa apa-apa. Apa yang mau kita banggakan? Kekayaan kita, nah, kecerdasan kita tidak, ketenaran kita, kefahaman kita terhadap Al-Quran, nah, kita tidak seperti Qarun. Qarun itu dikisahkan, ini sebuah hal yang banyak tidak diketahui. Qarun itu adalah seorang
yang mana bacaan Tauratnya itu paling bagus. Dan dia adalah di antara orang yang paling paham terhadap Taurat. Kalau dulu Taurat, karena Qarun ini adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Kalau sekarang itu Al-Quran. Apakah bacaan kita paling merdu ketika membaca Al-Quran? Kita paling paham terhadap Al-Quran? Qarun kaya, kita tidak kaya. Qarun ganteng, tidak semua kita ganteng. Tapi yang jelas laki-laki ganteng ya. Apa yang mau kita banggakan? Namun ketika itu Qarun ketika dia sombong, dia ketika ditanya, innama utitu hada min ilmin indi, sesungguhnya aku mendapatkan semua ini, kekayaanku, kecerdasanku, karena aku usaha diri sendiri. Saya berusaha menghafal Taurat, saya berusaha memahami Taurat, saya mencari harta, karena saya sombong. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala binasakan. Walaupun seandainya ada orang yang sekeren Qarun, itu dilarang untuk sombong, apalagi kita. Qarun saja yang secerdas itu, seganteng itu, sepintar itu, sealim itu, tidak boleh sombong, apalagi kita. Bahkan kalau ditanya, misalnya ada laki-laki macam seperti itu, laki-laki ganteng, kaya raya, alim, paham agama, itu idaman sekali buat menjadi menantu. Rebutan itu, akhwat itu sudah jejer itu, ngantri. Kalau perlu, kalau misalnya milih satu, enggak, masih ada 3 slot gitu. Berani. Loh kan akhwat sekarang kan Masya Allah banyak yang berani seperti itu. Ustaz, antum tuh pintar, ganteng, cerdas, alim, masa istri cuma satu, Ustaz? Saya bolehlah Ustaz jadi istri kedua. Banyak akhwat seperti itu. Dan yang menawarkan dan yang seperti itu bukan walinya, akhwatnya banyak. Ya baik akhwatnya secara sembunyi-sembunyi, artinya apalah, ngelobi istri Ustadz yang pertama tadi. Banyak sekarang Masya Allah. Bahkan saya pernah itu suatu ketika ditanya, Ustadz, di sini itu ada akhwat itu kaya-kaya, ada yang janda, ada yang masih gadis, kaya-kaya. Dia siap dijadikan istri kedua dan tak perlu dinafkahi. Nafkah itu kewajiban seorang suami, tapi ketika istri itu merelakan nafkahnya, maka suami ya tidak wajib, tapi sebisa mungkin ya tetap memberi nafkah. Nah, kisah itu saya dapatkan itu ketika saya di Bali. Nah, Bali itu saja muslimnya itu cuma 3%, sekitar 3% kalau saya tidak salah. Itu dulu 6 tahun yang lalu. Itu saja ada yang seperti itu, apalagi di Jawa, apalagi di Jakarta, kota metropolitan, banyak orang-orang seperti itu. Nah, kita kembali. Nah, Qarun saja itu tidak boleh sombong. Maka kita jangan lupa ketika membaca Al-Quran minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja. Bahkan basmalah ini dianjurkan untuk kita ucapkan pada setiap momen-momen yang penting. Misalnya kita mau ujian, jangan lupa bismillah. Mau naik motor, bismillah. Begitu juga Rasulullah SAW pernah bersabda, bahkan ketika seseorang ingin mendatangi istrinya, jangan lupa membaca basmalah. Kemudian baru doa yang banyak dihafal itu ya. Itu menghafal ya. Iya. Kadang yang sudah siap nikah itu kadang doa-doa seperti itu dihafal. Ana saran daripada antum hanya menghafal doanya, antum tambahkan, antum belajar fikih nikah, biar ilmu antum tuh semakin
semakin semakin matang. Bukan hanya doanya saja. Bahkan juga seseorang ketika mau masuk kamar mandi itu diperintahkan juga membaca bismillah. Jadi bismillah, kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, kemudian melangkahkan kaki kiri. Jangan doanya dibaca ketika sudah masuk, sebelumnya. Begitu juga ketika seseorang keluar dari kamar mandi. Bagaimana keluar dari kamar mandi? Kan ada doanya kan, keluar dari kamar mandi. Jadi keluar dulu kaki kanan, selesai, habis itu baru mengucapkan ghufranaka. Bukan ketika masih di kamar mandi, pas buka pintu mengucapkan ghufranaka. Jadi setelah keluar ghufranaka, seperti itu. Li'annal ba, karena di sini ba fi bismillah ba'ul isti'anah, karena ba di sini adalah termasuk ba isti'anah mutabarrikan bidzikri ismihi tabaraka wa ta'ala. Sehingga seseorang ketika membaca basmalah dia bertabarruk, dia meminta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tabarruk yang disyariatkan, tabarruk yang boleh menurut syariat Islam. Karena berkah itu hanya bisa datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu tidak bisa datang dari benda mati, apalagi orang yang sudah mati. Rasulullah SAW saja itu keberkahannya itu berlaku ketika beliau masih hidup. Ketika beliau sudah meninggal, Allah wafatkan, keberkahannya sudah tidak ada pada jasad beliau. Tapi apa yang beliau tinggalkan, apa itu? Al-Quran dan hadis. Maka kalau orang ingin tabaruk kepada Nabi, ya tabaruk kepada Al-Quran, kepada hadis. Baca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, itu tabaruk yang disyariatkan. Bukan kita kemudian mencari rambut Nabi yang entah itu rambutnya siapa, kita kemudian mencari selendang Nabi, entah itu selendangnya siapa, entah selendangnya Pak siapa, kemudian dicap. Kita tidak tahu. Dan perlu kita sadari, agama Islam itu adalah agama sanad. Kalau seandainya itu benar rambut Nabi, hati burhanakum in kuntum shadiqin, sebutkan sanad kalian mana, sanadnya mana. Saat itu ada sanadnya, sanadnya banyak. Orang-orang seperti itu, orang-orang penipuan. Bahkan banyak modus-modus menjual misalnya air yang dicelupkan rambut Nabi. Itu penipuan, banyak penipuan, orang mencari seperti itu. Atau sudah ditipu, dia kaya raya. Banyak itu dimanfaatkan seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Allah alamun alallah wa ma'nahu dul uluhiyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajmain. Dan Allah di sini adalah, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha kuasa. Dul uluhiyah, yaitu Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Wal ubudiyah, dan zat satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Kita beribadah, kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk dalam perkara ibadah adalah berdoa. Berdoa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu tidak boleh kita bersandar kepada manusia. Bagaimana mungkin kita bersandar kepada manusia? Dia sendiri saja bayangannya mengkhianati dirinya. Bagaimana mungkin seseorang dia akan bersandar kepada orang lain, lalu bayangannya orang yang dia sandali itu berkhianat kepada dia. Coba antum perhatikan, ketika antum jalan siang hari atau malam hari, antumnya di mana, bayangannya di mana? Nggak mau mengikuti. Maka
Naudzubillahi min dzalik, jangan sampai kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa dalun 'alal uluhiyatillah wa hiya awsaful kamali wal 'azamati wal jalal alladhi istahaqqa biha ayyulahu wa ayyubada wa ayyudal lahu wa yuhda lahu jalla fi ula. Dan Allah Subhanahu wa taala ini adalah dalun, menunjukkan tentang kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah di sini adalah sesempurnanya sifat, mulia, agung. Alladzi istahaqqa biha ayyulah, yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk seseorang beribadah, dan seseorang yudal, seseorang itu bersimpuh, seseorang itu merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhdha, dan ditaati. Wa dalun 'alal ubudiyah, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang satu-satunya berhak untuk diibadahi, yang mana perbuatan Allah Subhanahu wa taala yaqtadi hadal ism, menunjukkan bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak diibadah. Perbuatan Allah contohnya apa? Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, perbuatan Allah memberi rezeki. Allah Al-Muhyi, Allah Al-Mumit, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Maka Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang kita sembah. Maka oleh karena itu kita merendahkan diri, kita taat, kita tunduk, kita melaksanakan perintah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ar-Rahmanir Rahim adalah sebuah nama yang diambil dari kata rahmah, yang menunjukkan ala thubutiha lillahi ta'ala, yang mana kasih sayang tersebut itu senantiasa ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa tersifati dengan sifat rahmah, kasih sayang. Seperti misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahman ini menunjukkan al-rahmah al-wasi'ah asyamilah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu wasi'ah, luas, syamilah, meliputi segala sesuatu. Bahkan orang kafir sekalipun, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innad dina indallah wal Islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah itu adalah Islam. Orang kafir tetap disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengasihi, Allah memberi rezeki, Allah memberi nikmat. Maka kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini pertama maknanya adalah fadl, yang kedua adalah rahmah wasi'ah. Fadl, Allah Subhanahu wa taala itu menyayangi. Karena apa? Allah suka. Allah mencintai. Tapi makna yang kedua, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini bermakna bahwasanya rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Agar ini bisa menjadi hujjah kelak di akhirat. Orang kafir banyak di antara mereka tahu, sehingga mereka tidak bisa beralasan, ya Allah saya tidak tahu dulu bahwasanya agama Islam adalah agama yang benar. Orang kafir itu banyak diberikan kecerdasan, bahkan konon katanya orang Yahudi itu adalah bangsa yang paling cerdas, konon katanya. Sehingga orang Yahudi tidak bisa beralasan, nah, kamu kan sudah saya berikan kecerdasan di atas umumnya manusia, kenapa tidak menggunakan kecerdasan tersebut itu untuk menemukan? Dan agama Islam itu segala sesuatu logik, masuk akal, masuk akal. Syariat Islam itu masuk akal, semuanya masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal sehat,
mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, kemudian lisan untuk berbicara, itu hati untuk berpikir, untuk merenungi, mentadaburi. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menemukan kebenaran? Tahu alam semesta ini pasti ada yang mengatur, dan tidak mungkin alam semesta yang teratur ini diatur oleh lebih dari satu. Tidak mungkin. Struktur organisasi itu harus ada orang yang paling tinggi. Tidak bisa ketua dalam sebuah organisasi ketuanya dua. Maka yang terjadi adalah dualisme. Nggak akan jalan, bubar. Manajer pertama mengatakan besok semua karyawan libur. Yang kedua, enggak bisa libur. Ini momen waktu yang tepat untuk kita meraup keuntungan sebesar-besarnya. Perusahaannya jalan atau enggak? Enggak jalan. Bisa jadi malah chaos. Karyawannya terbagi menjadi dua kubu. Satu minta libur, satunya minta kerja. Karena lumayan dapat tambahan. Akhirnya demo tandingan. Perusahaannya enggak akan maju-maju. Bahkan bisa jadi akhirnya apa? Jatuh korban. Manajer yang mengatakan libur, saya beri kalian libur, tapi kalian harus mengalahkan orang-orang yang demo, yang meminta untuk kerja. Nah, kita kasih bonus. Bisa jadi akhirnya demi harta akhirnya tertumpah darah. Nah, gak masuk akal seperti itu. Konsep ketuhanan mana yang alam bumi ini katanya nggak ada yang mengatur? Konsep ketuhanan mana yang alam bumi yang teratur ini kok yang mengatur lebih dari satu? Nggak mungkin, nggak masuk akal. Maka konsep ketuhanan itu harus esa. Dan semua orang yang cerdas, orang yang memiliki akal bisa berpikir, orang bisa mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'," dan rahmatku dan kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Adapun Ar-Rahim di sini adalah ad-dal ala ma khassallahu ta'ala tabaraka wa ta'ala bihi awliya wa asfiya'ahu. Adapun sifat Ar-Rahim ini hanya dikhususkan untuk orang-orang yang taat, hamba-hamba yang beriman, orang-orang mukmin, orang-orang yang mentaati perintah Allah, orang-orang yang menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu kasih sayangnya dikhususkan untuk orang-orang yang mukmin. Maka ketika antum tahu bahwasanya orang kafir sekalipun itu bisa mendapatkan rahmat Allah, apalagi antum. Antum orang yang insya Allah orang-orang pilihan. Dari sekian miliar orang yang beragama Islam, antum termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal Al-Qur'an dan memahaminya. Ini sebuah anugerah, ini sebuah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita syukuri. Kemudian yang kedua, alhamdulillah wa huwa ats-tsana 'alallahi ma'al khuf. Alhamdulillah ini adalah pujian yang disertai dengan rasa cinta. Beda dengan al-madhu. Madah itu pujian. Tapi pujian tersebut tidak harus dengan rasa cinta. Tidak harus menunjukkan loyalitas. Misalnya, suatu ketika antum ditanya tentang seorang pemimpin yang kafir, wah itu pemimpinnya hebat, apakah antum cinta? Kan antum memuji dia hebat. Kata hebat adalah pujian, oh dia hebat, dia berkuasa, kekayaannya banyak, pasukannya banyak. Kita memuji, tapi apakah kita memuji dia
berdasarkan rasa cinta? Tidak. Ini hanya sekedar pujian, apresiasi, tanpa ada pujian. Itulah bedanya alhamdu dengan al-madhu. Alhamdu itu disertai dengan rasa cinta. Maka oleh karena itu ketika antum membaca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, hadirkanlah ketika antum membaca rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Didasari rasa cinta. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat-sifat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala terpuji atas nikmat-nikmatnya, pemberiannya kepada kita, alladzi la tu'addu wa la tuhsa, yaitu sebuah nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung dan bisa kita prediksi. Nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa kita hitung. Kita mau hitung nikmat Allah, berapa yang harus kita bayar? Berapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah Allah berikan kepada kita? Misalnya, udara yang antum hirup, kalau suruh bayar, mau bayar berapa? Kita setiap detik itu menghirup udara gratis, nggak disuruh bayar. Begitu juga nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sulit untuk diprediksi. Banyak di antara manusia, dia dengan usaha yang kecil tapi dapat hasil yang banyak. Pada logikanya harusnya orang yang usahanya banyak mendapatkan hasil yang banyak. Betapa banyak ada seseorang yang sehari bekerja 8 jam, penghasilannya tidak bertambah. Tapi ada orang, dia usahanya sedikit, rebahan di rumah, pencet-pencet HP atau pencet laptop, penghasilannya 10 kali lipat dibanding orang yang sehari bekerja 8 jam. Atau bisa jadi penghasilannya 10 kali lipat dibanding orang yang bekerjanya 12 jam. Banyak. Maka nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak bakal bisa kita hitung dan kita prediksi. Kalau prediksi manusia, orang yang kerjanya banyak hasilnya banyak. Orang yang kerjanya sedikit hasilnya sedikit, tapi berbeda. Maka sampai kapanpun kita tidak akan mungkin bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jangan sampai kita kufur. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim Rabbil Alamin. Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala khaliquhum, sang pencipta, malikuhum, sang raja di raja, wal mudabbiru lahum, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh alam semesta ini, wal mutasarrif fihim, dan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Semua Allah Subhanahu wa taala Allah atur, Allah tentukan. Rizkinya sudah diberikan masing-masing. La syarika lahu, tidak ada sekutu, tidak ada yang bisa memiliki andil, tidak ada yang bisa ikut campur atas ketentuan, atas pembagian Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu pun makhluk. Keputusannya itu absolut, tidak bisa diganggu gugat. Maliki yaumiddin, dan di sebagian fil qiraah Maliki yaumiddin yaumal jaza wal hisab. Maliki yaumiddin maksudnya din di sini adalah hari pembalasan dan hari penghitungan. Faddin huwal hisab, din adalah hari penghisapan. Wa min asma'i rabbina jalla wa ala ad-dayyan, dan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yaitu ad-dayyan, yaitu al-mujazi, yang bisa membalas. Allah Subhanahu wa taala bisa membalas semua kezaliman
al-muhasib, yang menghisab. Maka oleh karena itu hendaklah kita senantiasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita takut nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita diberdirikan di padang mahsyar, hari penghakiman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari tersebut yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idin lillah. Pada hari tersebut tidak ada satupun orang yang bisa mengatur Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tersebut tidak ada manusia yang bisa menolong dirinya sendiri. Seorang ayah tidak bisa menolong anaknya. Mungkin ketika di dunia anaknya melakukan kesalahan, bapaknya menjadi tameng, senantiasa menolong, senantiasa hadir, senantiasa membantu. Di akhirat tidak bisa. Tidak ada orang dalam di akhirat. Semua masing-masing bertanggung jawab atas amalannya. Antum di dunia melakukan kesalahan, siap ada orang-orang yang menjadi tameng antum. Akan ada orang-orang yang siap untuk menutupi aib antum. Akan ada orang yang siap untuk menutupi kasus-kasus yang antum buat. Skandal-skandal yang antum kerjakan. Ada di dunia seperti itu. Di akhirat tidak bisa. Antum tidak bisa menutupi skandal sedikit pun. Kita di dunia bantu orang di depan kamera kelihatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat dibongkar antum. Hakikat antum dibongkar. Dan yang menyaksikan bukan hanya antum, orang yang dulu antum bantu. Akhirnya orang yang dibantu, oh tahu dulu ternyata bantu saya ternyata pencitraan. Antum sudah dihadapkan dengan siksa yang mengerikan di hadapan antum. Antum dibuli oleh seluruh manusia yang menyaksikan saat itu. Itu sebuah penghinaan. Antum kalau misalnya lihat, waduh, saya habis ngelanggar. Yang tahu cuman antum sama misalnya guru BK. Teman-teman antum nggak ada yang tahu, orang tua nggak ada yang tahu. Tiba-tiba pulang botak, atau tiba-tiba pulang misalnya tangannya capek, sakit. Antum bisa tanya, kenapa tangannya sakit? Tadi nggak sengaja kepleset. Padahal antum habis suruh push up, misalnya 500 kali, gitu, misalnya. Antum bisa menutupi. Di akhirat nggak bisa. Antum sudah capek, waduh, siap ini dapat iqab, dibully sama orang yang antum dulu bantu. Wow, dasar kamu pencitraan, dasar nggak ikhlas. Orang yang lain juga ikut, tambah sakit gitu loh. Itulah hakikatnya sudah jatuh tertimpa tangga, sudah sakit, siap bentar lagi diadab, orang-orang mencemooh. Itu sebuah bulian, sebuah siksaan yang sangat pedih. Jiwa dan raga antum itu merasakannya. Kalau iqab itu paling cuma raga antum suruh push up, raga antum capek, tangan sakit, jiwanya bisa aman. Karena nggak ada orang yang tahu skandal apa yang habis antum buat, aman. Antum ketemu orang bisa senyum-senyum, bisa ketawa-ketawa. Lah kalau dia tahu, habis di ini, habis kamu ternyata ini, antum mau ngapain? Di dunia aib-aib kita itu ditutupi, tapi di akhirat antum akan dicela. Apalagi ternyata orang yang antum dolimi itu masuk surga.
Dan di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala mengizinkan antara penduduk surga dengan penduduk neraka itu bisa berkomunikasi. Ternyata orang yang antum dolimi, orang yang antum jadikan objek pencitraan antum masuk surga. Rasa no, kapokmu kapan? Itu udah sakit sekali itu. Masyaallah. Nauzubillah min dzalik. Maka marilah kita siapkan bekal apa yang akan kita jadikan, bekal apa yang bisa menjadi pemberat timbangan kita kelak di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Dalam ayat di sini mengandung seseorang ikhlasul ibadah wal isti'anah. Seseorang ketika beribadah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku meminta pertolongan. Saya agak sedikit batuk, mohon maaf. Faqauluhu iyyaka na'bud, dan firman Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah ikhlaskanlah ibadahmu hanya untuk Allah. Maka aku tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in ahlisu isti'anati bika fala asta'inu bi ahadin siwak. Aku hanya meminta pertolongan kepadamu, maka aku tidak meminta pertolongan kepada selain dirimu, ya Allah. Maka pada ayat iyyaka na'bud ini adalah bara'ah. Seseorang berlepas diri dari kesyirikan, ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam firman-Nya wa iyyaka nasta'in bara'atun minal hauli wal quwwah. Seseorang berlepas diri dari meminta pertolongan kepada selain Allah, karena al-haul wal quwwah, daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika antum misalnya tidak mampu untuk mengerjakan sesuatu, antum minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. La bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, aku sudah capek berusaha untuk bekerja, untuk menafkahi anakku, untuk menafkahi keluargaku. Maka berilah aku rezeki. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para salafun salih, para salafun salih itu mengajarkan tentang sebuah doa yang doa ini itu senantiasa dipanjatkan oleh Qadi bin Iyas, kalau saya tidak salah. Qadi bin Iyas ini memiliki anak, anaknya namanya Ali, bin Iyas bin, saya lupa, intinya Ali, nama anaknya adalah Ali. Ali ini adalah seseorang yang mendapatkan julukan orang yang dibunuh oleh Al-Quran. Kok bisa Al-Quran membunuh orang? Ya. Jadi Ali ini seorang anak yang hatinya sangat lembut sekali. Dia tidak bisa membaca ayat-ayat yang berkaitan atau menceritakan tentang siksa api neraka. Tentang neraka dia nggak kuat. Dia misalnya baca Al-Quran lewat ayat tentang siksa neraka, pingsan. Nah suatu ketika Fudail bin Iyad. Nah suatu ketika Fudail bin Iyad, berarti Ali bin Fudail bin Iyad. Suatu ketika Fudail bin Iyad ketika sholat, dia membaca sebuah ayat yang berkaitan dengan neraka. Sebelum dia mengimami, dia sudah tengok, oh anak saya tidak ada, si Ali nggak ada. Ya sudah,
ketika ngimami sholat baca ayat tentang siksa api neraka. Dan saat itu ketika mendengar Ali rahimahullahu ta'ala menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, meninggal karena bacaan Al-Quran. Itu saking kuatnya keimanan seseorang, saking takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai akhirnya meninggal karena mendengar bacaan Al-Quran yang berkaitan tentang siksa api neraka. Nah, salah satu rahasia Fudail bin Iyad mendidik anaknya, beliau senantiasa berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku sudah berusaha untuk mendidik Ali sebaik mungkin. Namun aku yakin sebaik apapun usahaku untuk mendidik anakku, itu tidak akan mungkin bisa berhasil kecuali atas pertolonganmu. Maka fa'adibhu, maka ya Allah, didiklah Ali. Misalnya antum punya anak yang bandel, nakal, naudzubillahi min dzalik, susah aturannya, antum minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sesungguhnya saya lupa lafaz doanya, doa yang Fudail bin Iyad, saya sudah berusaha kepadamu dengan sebaik-baik pendidikan, sebaik-baik tarbiyah kepada anakku Ali ini, tapi saya tidak bisa. Maka fa'adibhu, ajarilah dia. Dan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan. Fudail bin Iyad memiliki seorang anak yang hatinya sangat lembut, hatinya tersentuh dengan bacaan Al-Quran. Maka oleh karena itu jangan lupa ketika kita baca Al-Quran atau apapun itu, kita minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun kita bukan apa-apa di hadapan Allah. Banyak kok para ustadz, para ulama loh, sekelas ulama, kurang soleh apa, kurang alim apa, ya namanya sekelas ulama, ya kita yakin lah namanya sekelas ulama, parenting Islami, cara mendidik anak, apalah yang kita butuhkan zaman sekarang, tahu mereka semua. Tapi tidak jarang loh, terkadang itu ada misalnya anaknya ustadz, nakalnya masya Allah, anak kiai, pemain, ada seperti itu. Ya bisa jadi ya tadi, kalau memiliki anak yang sulit, ya serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sesungguhnya anak ini amanah dari Engkau, aku sudah berusaha untuk mendidik anakku ini sebaik mungkin, maka tolong ajarilah dia, tolong didiklah dia. Dan memiliki anak yang nakal itu sangat menyedihkan, sangat satu hal yang membuat seseorang itu sedih sekali. Dua hal di dalam kehidupan kita ini yang membuat seseorang itu sedih. Seorang anak ketika melihat orang tuanya sedih, itu sedih banget. Sejelek apapun orang tua antum, senakal apapun orang tua antum, coba suatu ketika ada orang yang menjelek-jelekan orang tua antum di hadapan antum, maka seorang anak pasti akan membela orang tuanya walaupun orang tuanya salah. Begitu juga seorang orang tua ketika anaknya salah, melakukan dosa, orang tuanya siap pasang badan. Karena seorang ketika antum menjadi orang tua, memiliki anak yang nakal, bandel, susah aturannya, dinasihati susah, itu bikin sedih. Dan kasih sayang orang tua itu terhadap anaknya jauh lebih besar dibanding kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya. Banyak kok diantara kita ini ketika nakal, bandel disebutkan tentang orang tuanya,
nangis. Bahkan saya pernah itu ada orang tatoan, saya aja ketika suruh ngomong sama orang tersebut saya takut karena mohon maaf dari tampangnya sudah sangar, tatoan, badannya gede, tegap. Suatu ketika minta nasihat, gimana? Tolong nasihati saya agar saya bisa berubah. Saya tahu saya salah. Ketika itu saya sebutkan tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tentang orang tuanya. Apa orang tuamu kerja apa? Gimana kalau orang tuamu misalnya lihat kamu melakukan kesalahan itu? Apa perasaannya? Nangis. Padahal dari tampangnya itu nggak ada, muka-mukanya itu serem gitu, masya Allah itu. Antum saya lihat langsung, waduh, orang begini, gimana ya nasihatinya? Ya sudah, orang tua. Banyak orang sadar taubat itu karena masalah orang tua. Coba kalau orang tuamu lihat kamu kayak gini, kamu nggak nangis orang tuamu, langsung. Alasan yang sudah disusun ribuan, saya melakukan kesalahan karena ini hancur. Kemudian kita lanjutkan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kepadaku jalan yang lurus. Di dunia ini kita seringkali menemukan jalan, kita bingung. Kita ini kan sering ribut ya. Saya yang berada di atas jalan kebenaran. Nah, bukan kamu, saya yang di atas jalan kebenaran. Atau misalnya ketika hari raya ribut, versi A dan versi B. Enggak, itu salah, yang benar ini. Enggak, kita yang benar, mereka yang salah. Maka ribut, gontok-gontokan. Maka ini nasihat saya ya, semoga ya ada dari aparat negara, aparat sipil atau apalah pemangku jabatan yang mendengarkan. Lebih baik seperti itu, duduk sama-sama dirembuk. Begitu juga kubu antar ustadz yang sering berselisih, sekali-kali duduk bareng, ngopi, musyawarah, selesaikan masalahnya dengan kepala dingin. Nah, ketika sudah diskusi, sudah duduk bareng, belum menemukan kata sepakat, ini sebuah ayat yang senantiasa kita baca setiap hari minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepadaku apa itu jalan yang lurus, kebenaran itu yang mana. Semua kan sepakat kebenaran itu absolut, nggak bisa diganggu gugat. Kebenaran itu cuma hanya ada satu, dan kebenaran itu semuanya sepakat di mata Tuhan. Kan orang ngomongnya begitu. Nah, kenapa ketika kita ribut nggak kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Masing-masing kubu yang ribut, masing-masing kubu yang berselisih, saling menjatuhkan harga dirinya, saling menjatuhkan martabatnya, saling mencela, saling memfitnah. Kenapa enggak minta ihdinas siratal mustaqim? Ketika kita sudah berdoa dengan setulus hati, ternyata apa yang kita yakini itu adalah kebenaran, insya Allah kita akan semakin mantap. Dan ketika yang kita yakini itu adalah ternyata sebuah kesalahan, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan kita untuk menerima pendapat orang lain. Kadang kita ini nggak mau menerima pendapat orang lain, banyak faktor, egois, gengsi dong, saya mengaku salah. Nah, mari kita renungi kembali, ihdinas siratal mustaqim. Dan ihdinas siratal mustaqim di sini adalah siratal ladzi an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim adalah jalannya para nabi, para rasul, orang-orang as-siddiqin yaitu Abu Bakar, wasyuhada dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin dan orang-orang saleh.
Maka ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi an'amta 'alaihim, di sini menggabungkan bainal ilmin nafi' wal amalis saleh. Seseorang itu tidak mungkin bisa mendapatkan petunjuk kecuali menggabungkan dua hal, yaitu antara ilmu dan antara amal. Maka tadi saya katakan banyak orang itu kok perselisihannya kok lama. Karena apa? Belum mengamalkan. Ilmunya tahu yang benar ini kayak benar ini. Yang kedua amal. Harus digabungkan antara ilmu dan amal. Bagaimana amalnya? Ya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditunjukkan mana jalan yang lurus. Ghairil maghdubi alaihim, yaitu bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Bukan jalan yang engkau murkai, yang orang yang engkau laknat, yaitu orang Yahudi dan orang-orang yang menempuh jalan-jalan mereka. Mimman ya'lamul haqqa wa la ya'mal bihi, dari orang-orang yang sebenarnya dia tahu kebenaran itu mana, tapi dia tidak mau mengamalkannya. Banyak kok orang itu tahu yang benar mana. Masing-masing di antara kita itu tahu kok. Cuma kadang ego itu mengikuti egonya. Banyak kok orang itu nyinyir dengan misalnya cadar, kerudung panjang. Itu karena mengikuti ego. Dia tahu yang benar itu yang mana. Cadar ini yang enak. Atau kalau nggak percaya, coba perempuan itu kalau sholat itu ribet. Nyari rukuhnya mana, ininya mana. Loh saya lihat Islam datang pakai pakaian menutup aurat, jilbabnya lebar. Sholat dia tinggal sholat. Dia tahu pakaian muslimah adalah sebagaimana pakaian muslimah, pakaiannya para istri Nabi, pakaiannya orang-orang mulia, perempuan-perempuan mulia. Itu adalah pakaian yang sama ketika dipakai untuk sholat. Sehingga ketika sholat tidak perlu nyari rukuh lah apa, langsung sholat. Allah tahu, mereka sadar. Banyak orang mengetahui, cuman ya itu ego, kadang gengsi, kadang enggak, saya nanti dikira teroris lah, apalah, inilah orang kebanjiran lah, kayak kambing lah, jenggotan. Ini kemuliaan gitu loh, kemuliaan. Ini sebuah izzah gitu. Bahkan ada sebuah kisah unik. Suatu ketika ada anak kecil. Anak kecil itu dia tersesat mencari orang tuanya. Kemudian ada salah seorang laki-laki yang dia berjenggot menghampiri anak kecil tersebut untuk ditolong. Nah, ketika anak kecil tersebut itu mau didekati oleh laki-laki tadi, laki-laki yang berjenggot tadi, tiba-tiba anak kecil tersebut nangisnya semakin kencang. Nah, kemudian ada temannya, yang temannya ini tidak berjenggot, kemudian didekati langsung digendong. Nah, makanya kamu tuh gak usah jenggotan, tuh gara-gara jenggotmu anak kecil tuh takut. Anak kecil aja takut sama orang yang berjenggot, apalagi orang dewasa. Makanya gak usah sok-sok kayak jenggotan gitu, kayak kambing, kayak teroris lah apalah. Apa coba? Apa jawaban orang laki-laki yang berjenggot tadi? Ya gak apa-apa. Dia diem ketika engkau gendong, ya karena dia ngira kamu ibunya. Karena kebanyakan anak itu dengan ibunya itu diem, dekat. Dia ngira saya bapaknya, dikira mau dimarahin. Kenapa main-main? Selesai diskusi.
Banyak di antara kita ini tahu yang benar mana, yang salah mana. Cuma kadang ego. Maka ketika kita merasa kayak ini kok saya terlalu ego, minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah mana jalan yang lurus, mana jalan yang benar. Daripada kita ribut, capek-capek ribut, mengorbankan banyak jamaah kita. Apalagi antum sudah menjadi seorang ustadz terkenal. Orang terkenal, semakin terkenal tuh egonya semakin tinggi. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau senantiasa mewasiatkan ta'allam qabla an tal'ash. Belajar yang benar sebelum kamu jadi pemimpin. Kalau kamu udah jadi pemimpin sombong, egonya gede, nggak akan mudah. Antum misalnya ya, antum sudah menjadi seorang ulama, seorang ustadz yang diikuti banyak, belum tentu antum mau hadir di kajian ustadz antum dulu. Nah, gengsi dong. Saya lebih terkenal, follower saya lebih banyak dibanding dia. Akan ada banyak alasan untuk antum tidak mau menerima kebenaran. Perlu kita ingat, kebenaran itu tidak ditimbang dari seberapa banyak follower yang mengikuti Ustadz Fulan, Kiai Fulan, ulama Fulan. Enggak. Kebenaran itu ditinjau dari qala Allah, qala Rasul. Semua sepakat. Maka terkadang ada orang, loh itu Ustadz itu udah jelas-jelas salah kok masih tetap kekeh. Nah itu. Inilah pentingnya ikhlas dalam beramal, dalam belajar. Dan semua orang, masalah ikhlas itu semuanya dituntut untuk ikhlas. Bukan hanya kita yang seorang tulaibul ilmi, tapi seorang ulama juga. Keikhlasan itu bukan hanya menjangkiti orang yang baru belajar kemarin sore, enggak. Ulama juga. Imam Dhahabi rahimahullahu ta'ala, beliau ketika menyebutkan perselisihan antara Imam Ahmad dan Ibnu Abi Dhi'b, Imam Ahmad dan Imam Ibnu Abi Dhi'b, itu komentarnya Imam Ibnu Abi Dhi'b itu syadid, keras kepada Imam Ahmad. Dia salah gini. Imam Ahmad juga. Apa kata Imam Dhahabi rahimahullah ta'ala? Kalamul aqran yutwa wala yurwa. Komentar antara orang yang hidupnya sezaman itu yutwa wala yurwa. Cukup dilipat, masukin laci, tutup rapat-rapat. Wala yurwa. Enggak usah disebarkan. Ustadz Fulan ngomong, oh dia begini, oh kamu jangan ikuti ini. Padahal itu dulu satu pondok, teman main, itu banyak loh di zaman sekarang seperti itu. Ternyata itu dulu beliau adalah orang yang satu pondok, teman main, saingan ketika di kelas. Kita tahunya kapan? Ya setelah sekian lama kita baru tahu, oh ya itu. Ya bisa jadi mereka ketika mengatakan demikian, mereka mengikuti hawa nafsu. Itulah kenapa. Ya kalau antum jadi seorang ustadz, pengikut antum banyak, gak usah antum menyibukkan dengan pasisian-pasisian seperti itu. Dan Imam Dhahabi tetap mengatakan Imam Ibnu Abi Dhi'b Imam ahli sunnah. Walaupun yang lebih terkenal adalah Imam Ahmad, Imam ahli sunnah. Maka kalau antum dengarkan Ustaz antum yang menyampaikan tanpa ada dalil, tanpa ada alasan yang jelas, yutwa wala yurwa, lipat, masukkan laci, tutup rapat-rapat, nggak usah antum sebarkan. Capek umat Islam itu sudah diserang dari berbagai macam sendi kehidupan, dari berbagai macam arah. Orang sana nyerang Islam, orang sana nyerang Islam, semua nyerang Islam. Orang kafir
penyembah berhala, semuanya nyerang Islam. Tidak capek antum. Musuh-musuh Islam itu sudah menyiapkan berbagai macam strategi. Loh kok kita malah bantu agar umat Islam itu semakin hancur. Beda kalau misalnya sang ustaz tersebut memerintahkan hal yang menisi syariat, ya antum jangan ikuti. Atau misalnya ada ustaz dukun, mana ada ustaz dukun sekarang? Nanti Imam Mahdi akan turun, namanya Muhammad Qasim. Dan sekarang benar Muhammad Qasim itu ada di Bandung. Muhammad Qasim sekarang lagi jalan-jalan. Dan ustadz yang mengatakan nanti Muhammad Qasim itu akan ke Indonesia sudah ketemu dengan Muhammad Qasim, ada fotonya. Berarti kiamat bentar lagi dekat ya. Dari dulu kiamat juga dekat. Tapi ya ustadz ini mengatakan Muhammad Qasim itu adalah Imam Mahdi. Lah kalau setelah Imam Mahdi, konsekuensi dari Imam Mahdi itu turun ketika kehidupan manusia itu sudah sejahtera. Lalu sudah sejahtera belum? Sudah tidak ada pemungut pajak, pemungut zakat. Kita masih banyak yang untuk makan besok aja masih bingung kok tiba-tiba Imam Mahdi sudah muncul. Nah, ini ustaz-ustaz dukun seperti ini ada. Imam Mahdi itu turun ketika manusia itu sudah sejahtera. Memang kita sudah sejahtera. Ini bukan bermaksud untuk mengkritik pemerintah atau apa, enggak. Sejahtera itu semua umat Islam seluruh dunia memang sudah sejahtera. Enggak, belum. Kaum Imam Mahdi sudah turun. Ngaco orang seperti ini. Waladhdallin, dan orang yang tersesat yaitu adalah Nasara dan orang-orang yang berjalan di atas jalan mereka, atau seseorang yang beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa basirah, tanpa dalil, tanpa petunjuk. Yang penting baik. Yang penting kan baik, ya sudah. Kalau yang penting baik, coba sholat subuh 4 rakaat. Kan ibadah itu kan semakin banyak semakin baik. Kita sepakat kan? Ibadah itu semakin banyak semakin baik. Kalau menurut Anda baik, coba sekali-kali ngimamin sholat subuh 4 rakaat gitu. Ya minimal habis salam, ini imamnya gila ini, besok nggak usah dijadikan imam. Yuk kita ulangi sholat kita. Kenapa? Lah kan orang gila kan sholatnya nggak sah. Ini paling cuma itu aja. Kalau alasannya yang penting baik kan ada standarnya. Baik menurut siapa? Dan kebaikan tuh seringkali objektif. Baik menurut saya belum tentu baik menurut antum. Baik menurut antum belum tentu baik menurut orang lain. Maka mari kita dudukkan standar kita ini kepada standar yang telah disepakati oleh seluruh umat manusia, oleh seluruh umat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Sudah. Maka ibadah ketika diperintahkan kerjakan, ada dalilnya, kerjakan, nggak ada dalilnya, ya sudah tinggalkan. Loh Ustaz, kalau ternyata itu ada hadisnya tapi saya tidak tahu, gimana Ustaz? Ya tidak apa-apa. Antum berpegang lah, saya nggak ngerti kalau itu ada hadisnya. Itu lebih selamat dibanding antum mengajarkan sesuatu yang antum tidak tahu. Sehingga ketika antum ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, kenapa antum tidak melakukan ini? Saya tidak tahu. Saya sudah berusaha mencari hadis-hadis dari Al-Quran, dari hadis Nabi, saya bertanya, nggak ada, selesai, enak. Antum nggak nyesel. Dibanding, ya kayaknya ini baik, antum kerjakan, ternyata antum nggak tahu. Bisa jadi itu menjadi siksa buat antum. Antum berhusnudzon, ini insya Allah baik. Dan ternyata memang ada dalilnya, itu boleh. Antum selamat. Lah kalau nggak ada ternyata, antum mau alasan apa? Antum mau alasan a i u e o nggak bisa antum. A i u e o nggak bisa.
Nggak bisa antum mau ngeles di hadapan Allah. Sudah. Maka ala basirah, pastikan ketika kita beramal ala basirah, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Ini adalah tentang tafsir surat Al-Fatihah, dan surat Al-Fatihah ini memiliki banyak nama. Salah satunya adalah Ummul Quran, Sab'u Mathani. Karena kenapa dinamakan sebagai Sab'u Mathani? Karena Al-Fatihah itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Begitu juga dengan Ummul Quran, karena Al-Fatihah adalah induknya Al-Quran. Ada juga mengatakan Ummul Kitab, Al-Fatihah, Fatihatul Kitab, karena seseorang ketika membaca Al-Quran dimulai dengan surat Al-Fatihah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.